Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat kreatif, kali ini saya bersama guru-guru Umi. Selamat pagi Ustadz Ustadzah. Pagi Ustaz. Seharusnya saya bilangnya bukan Ustadz Ustadzah ya, Ustadzah Ustadzah gitu ya. Oke, selamat pagi Ustadzah Ustadzah. Selamat pagi Ustaz. Oke, minta tolong dong sebelum masuk pertanyaan lebih dalam lagi, bisa memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Ustazah Zulfi Rahmania, Ketua Acara Munakosah tahun ini. Dan saya Ustazah Zahro, Koordinator Tahfidz di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 2 Tulangan. Oke, Ustadz Ustadzah. Begitu nggih kenalannya. Jadi ada Ustazah Zulfi, ada Ustazah Zahro. Ya, Zahro itu bunga. Makanya wajahnya berbunga-bunga. Masya Allah. Oke, sahabat kreatif. Sebelum kita lanjutkan lagi, saya mau tanya dulu nih ke Ustazah ini. Sebenarnya munakosa itu apa sih? Nah, mungkin ada beberapa penonton dari channel YouTube kita ini nggak tahu apa sih munakosa yang ada di sekolah itu. Bisa dijelaskan? Ya Ustadz, Munakosa itu ujian akhir anak-anak mengaji yang sudah sampai dengan Al-Quran, lalu gharib dan tajwid sudah menyelesaikan materinya, maka akan melakukan ujian di Munakosa, yaitu dari Umi Daerah. Nanti akan diuji langsung oleh Umi Daerah untuk menentukan apakah anak ini layak untuk mengikuti Munakosa selanjutnya, dan dilanjutkan nanti insya Allah ikut Khatmul Quran gitu. Oh, begitu ya. Berarti sebelum ada Khatmul Quran harus melalui munakosa dulu. Jadi begitu sahabat kreatif. Fasenya atau levelnya ya. Kalau sudah munakosa baru bisa naik level ke Khatmul Quran, begitu ya. Oke. Yang menguji tadi dari Umi Daerah. Umi Daerah. Kenapa sih harus Umi Foundation? Karena dari Umi Foundation itu pendampingannya lebih kepada kita, lebih intens kepada kita di lembaga-lembaga formal tentunya, dan itu bimbingannya kepada kita itu yaitu tadi lebih intens, lebih baik, dan kami bisa terus update apa yang terbaru di Umi. Seperti itu. Oh begitu ya, berarti integritas dari Umi Foundation ini sudah tidak diragukan lagi ya. Ya berarti itu sudah benar-benar teruji dan benar-benar cocok untuk siswa-siswi Sekolah Kreatif SD Mudatu Sida. Baik Ustazah, langkah-langkah yang diselesaikan untuk bisa ikut munakosa ini kira-kira apa Ustazah? Langkah-langkah yang harus diselesaikan anak-anak untuk bisa mengikuti munakosa antara lain harus rajin murojaah, terus harus rajin belajar baik di sekolah maupun di rumah. Jadi kalau misalnya anak-anak hanya belajarnya di sekolah saja itu masih kurang ya Ustaz. Jadi anak-anak harus lebih dibantu lagi dengan belajar di rumah, baik itu murojaah, hafalannya ataupun mengaji tartilnya gitu. Begitu Ge. Berarti ada controlling juga nih dari Ustazah Umi ini untuk anak-anak mengaji di rumah ya? Iya betul. Selain kita mendampingi anak-anak mengaji di sekolah, di rumah pun harus masih ada controlling dari kita, selain dari orang tua juga. Keren sekali Ustazah. Berarti sahabat kreatif, ini benefit terbesarnya untuk menyekolahkan anaknya di Sekolah Kreatif SD Mudatu Sida, karena controlling ngajinya tidak hanya di sekolah, di rumah juga dikontrol. Wah, siapa sih yang nggak pengen putra putrinya rajin mengaji? Betul nggak sih? Oke, Ustazah. Kalau mulai dari jilid 1, kira-kira kelas berapa ya bisa ikut munakosa ini?
Untuk di tahun ini alhamdulillah dari kelas 1 itu sudah ada yang ikut munakosa Ustadz. Baik di tartilnya maupun di tahfidz juz 30-nya ada dari kelas 1. Dari kelas 1 Iya, ada. sudah ada yang Sudah ada yang ikut subhanallah. Anak soleh apa solihah ya? Solihah ya. Oke, Ustazah. Satu ustazah terus, padahal ini ustazah ini. Saya salah ngomong terus ini ya. Mohon maaf. Ya. Oke, sebelumnya saya tanya tentang Umi ya. Umi daerah itu apa sih? Kalau Umi daerah itu biasanya yang yaitu tadi Ustadz yang memantau kita baik dari segi pembelajarannya, terus mengontrol kita bagaimana cara mengajarnya kepada anak-anak. Kalau Umi Foundation itu pusatnya. Ya, pusatnya. Kalau Umi daerah ini lingkupnya daerah mana saja kira-kira? Daerah Sidoarjo. Sidoarjo ya. Daerah Oh, begitu. Berarti benar-benar terkontrol ya dari Umi daerah itu. Oke, Ustazah. Standarnya nih, kalau tadi kan dijelaskan sudah ada kelas 1 yang sudah dimunakosa. Kalau standarnya misalkan anak kelas 1 ini baru masuk jilid 1 atau jilid pra, kira-kira standarnya kelas berapa untuk bisa dimunakosa? Kalau standarnya sih dari kelas 3 itu sudah bisa Ustaz. Kelas 3? Iya, dari kelas 3. Oh, berarti walaupun kelas 1 itu sudah bukan sudah ya, kelas 1 itu baru mulai, kelas 3 sudah bisa dimunakosa. Iya. Subhanallah. Dalam jangka waktu 3 tahun berarti anak ini sudah bisa mengaji. Iya. Subhanallah. Keren nggak sih? Terus ada nggak sih dari ustazah-ustazah ini tips untuk bisa cepat munakosa? Kalau untuk tipsnya ya itu tadi Ustadz, di pembelajarannya setiap hari itu bisa fokus, Ya. terus dengan ustadz-ustadzanya bisa memperhatikan, dan itu tadi di samping itu bisa ada controlling dari rumah, tadarusnya baik murojaahnya itu di rumah maupun di sekolah itu bisa terjaga seperti itu. Bisa terjaga seperti itu ya. Langkah-langkah sudah, peserta yang paling muda juga sudah. Kapan munakosah yang terdekat ini, Ustaz? Pelaksanaan munakosah terdekat yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 itu adalah munakosah sesi 1. Yang ikut adalah anak-anak yang selesai juz 30. Kira-kira ada berapa orang ini yang dimunakosah besok ini, hari Rabu ini? Kira-kira ada 130 anak. 130 anak? Ya. Subhanallah. Dan setiap tahun ini ada munakosah atau bahkan 1 tahun sampai 2 kali? Iya. Untuk munakosah 1 tahun dilaksanakan 2 kali. 2 kali. Dan sebelum munakosah itu kita adakan pramunakosah. Ada pramunakosah Ya, juga. pramunakosah itu untuk penjaringan anak-anak yang nantinya bisa lolos ke munakosah. Anak-anak yang layak untuk dimunakosah gitu ya. Ya, untuk munakosah. Oh ya, Betul. keren. Jadi di sekolah kita ini hampir setiap tahunnya itu 2 kali munakosah. Kita sudah mencetak berapa anak Quran ini? Subhanallah. Masya Allah. Baik, Ustazah. Tadi yang termuda tadi kelas Salah satu. kelas 1 ya. Apakah ada ini yang nggak lolos? Kira-kira sudah ikut penjaringan pramunakosah tapi ternyata nggak lolos. Kira-kira ada nggak yang seperti itu? Ya. Untuk tahun ini tetap ada penjaringan. Setelah diikutkan pramunakosah, ternyata ada beberapa anak yang tidak lolos, tapi tidak begitu banyak. Lebih banyak yang lolos, alhamdulillah. Alhamdulillah lebih banyak Yang lolos. yang lolos. Berarti kita di sini tidak hanya sekedar mengadakan kegiatan ya para pemirsa. Jadi di sekolah ini lebih mementingkan kualitasnya. Walaupun anak itu sudah dijaring di pramunakosah, masih ada yang tidak lolos kalau itu kualitasnya masih belum memumpuni. Jadi benar-benar Menjaga kualitas. menjaga kualitas. Iya, subhanallah. Tesnya itu yang ditanyakan apa sih? Apa aja yang ditanyakan untuk munakosah itu? Wah, ini langsung pengujinya nih yang menjawab ini.
Untuk munakosa yang di tartil itu Ustaz, Ya. itu ada tes baca Al-Quran. Ya. Terus untuk gharib Ya. dan tajwidnya juga nanti Ya. bisa urai ayat juga. Oh. Jadi dari tajwid itu bisa dites di urai ayatnya anak tersebut. Iya. Kalau juz 30 ya hafalan dari surat An-Nas sampai surat An-Naba. Surat An-Nas sampai surat An-Naba Iya. untuk hafalan ya. Iya. Iya. Satu lagi nih saya mau nanya hafalan. Target hafalan itu 30 juz itu anak-anak bisa hafal di kelas berapa untuk juz 30 ini? Untuk juz 30 dari kelas 1 sudah ada Ustaz. Sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Ini yang termuda ya. Iya, yang Nah, termuda. kalau misalkan dari nol nih, anak baru masuk masih belum hafal apa-apa, Anas saja masih auzubillah, gimana kira-kira ini? Targetnya biasanya sampai kelas berapa? Insya Allah sampai kelas 3 itu sudah bisa Ustaz. Oh, kelas 3 sudah hafal juz 30. Nah, kalau sudah hafal juz 30, kelas 4-nya apa dong? Juz 29 kan? Juz 29 lanjut. Wah, berarti nanti kalau sudah lulus dari sekolah ini sudah hafal juz 29 sama juz 30. Iya. Subhanallah. Untuk di sekolah kami insya Allah targetnya 5 juz Ustaz. 5 juz. 5 juz. Oh, berarti juz 30 nih. Terus juz 29. Terus juz berapa lagi nih? 28, Juz 28, 1 dan 2. juz 1 dan juz 2. Targetnya 5 juz. Subhanallah. Nah, untuk munakosa yang terdepan nih. Nah, ini baru ada pertanyaan masuk ini dari wali murid ini. Ada pertanyaan masuk dari wali murid. Nanti yang menguji munakosa yang besok ini siapa sih? Yang menguji munakosyah besok itu adalah tim munakis dari Umdan, Umi daerah Sidoarjo. Oh, jadi ada munakisnya sendiri dari Ya, dari Umi daerah. Iya. Ya, oh gitu. Kalau dari ustazah di sekolah ini ada nggak yang jadi munakis? Kalau ustadzah yang jadi munakis itu pada waktu pelaksanaan pramunakosyah itu dari ustadzah sendiri. Oh, berarti disaring dulu dari ustazahnya untuk dipersiapkan untuk munakosa. Oh, jadi pramunakosa ini benar-benar digembleng ya sama ustazahnya. Nanti sehingga di munakosanya ketika ada munakis dari Umi daerah itu anak-anak sudah benar-benar sudah siap. Subhanallah. Apa kira-kira anak-anak nanti itu ndak takut? Ini kan yang nguji ini orang lain loh. Yang nguji ini kan dari Umi daerah, bukan dari ustadzah-ustadzanya ini, bukan dari ustadz-ustadzanya. Kira-kira takut nggak? Ada nggak sih anak-anak yang grogi? Waduh, saya bisa ditanya apa ya? Ustadznya serem nggak ya? Apa ustadznya ganteng nggak ya? Kemungkinan untuk itu memang ada, tapi insya Allah semua itu bisa ditepis sama anak-anak nih. Ya. Karena kita sudah setiap hari kita sudah memberi mereka penguatan bahwa siapapun yang menguji kalian itu, kalau kalian benar-benar mampu dan benar-benar siap, insya Allah bisa. Gitu ya. Berarti penekanannya tidak hanya di teori saja, mental juga ya. Keren. Untuk yang terakhir nih Ustazah, kira-kira nasihat apa dari ustazah ini yang diberikan untuk anak-anak sebelum besok ada munakosa ini sehingga munakosa dari anak-anak ini bisa lancar? Mungkin satu-satu dari Ustazah Zulfi dulu ngasih nasihat apa untuk anak-anak, kemudian Ustazah Zahra juga mengasih nasihat untuk anak-anak. Silakan. Untuk anak-anak persiapan munakosa besok, selain fisik, mental juga, dan juga memperbaiki bacaannya atau hafalannya. Ya, silakan dari Ustazah Zahra nasihat untuk anak-anak. Oke, kalau dari saya sebelum munakosanya terlaksana bisa rajin untuk murojaah, itu tadi murojaah untuk hafalannya maupun tadarus Al-Qur'annya di rumah. Iya. Gitu. Oke, untuk yang paling terakhir, tadi sudah yang terakhir ya, ini ada yang paling terakhir ini. Ada yang paling terakhir. Nasihat lagi untuk anak-anak yang belum terjaring. Nah, kan tadi yang mau munakosa untuk besok kan. Nah, mohon nasihatnya juga agar lebih semangat ya anak-anak yang belum terjaring, yang sudah dimunakosa tapi masih belum yang sudah ikut pramunakosa tapi masih belum terjaring ya, belum terjaring untuk munakosa. Ya,
Untuk anak-anak yang belum lolos ikut ke Munakosah, Ustazah harap untuk tetap semangat belajar dan terus belajar. Insya Allah tahun depan masih ada waktu. Oke, kalau dari Ustazah Zahra sama dengan Ustazah Zulfi, tetap semangat. Insya Allah tahun depan bisa untuk mengejar teman-teman kalian. Jadi itu tadi, mungkin untuk di tahun ini belum bisa, seumpama juz 30 begitu ya. Tapi anak tersebut sudah tuntas juz 30-nya. Insya Allah nanti di tahun depannya bisa 2 juz, 30 dan 29. Seperti itu. Seperti itu ya. Iya, itu tadi nasihat dari Ustazah Umi. Kira-kira saya boleh ngasih nasihat juga nggak sih? Boleh ya, boleh ya. Nah, kalau nasihat dari saya sendiri yang belum terjaring, jangan berkecil hati karena kita besok ini mendekati Ramadan, diperbanyak lagi untuk membaca Al-Qur'annya. Dan nasihat terakhir dari saya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih Ustazah Zahra, terima kasih Ustazah Zulfi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.